Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan geng. Dalam cerita Api punya rumah dari sedekah, judul yang kelima itu Hidayah. Judul yang kelimanya itu adalah Hidayah, dimana dalam judul ini Api dapat hidayah Bim. Waktu di cerita chapter keempat tahun 2016 itu Api kebeli tanah kosong. 2017 satu tahun berikutnya itu kebangun rumah Bim. Udah jadi pondasi dengan bata ebel, besi yang 12 tinggi tuh udah naik Bim. Udah naik dinding. Cuma walaupun belum ada atapnya, Api udah bersyukur Bim. Alhamdulillah ya Allah. Api malu Bim sama Allah Bim, malu banget. Api itu diberi rezeki yang beda dari teman Api. Teman Api cuman Allah kasih rezekinya kebeli motor walaupun kredit, dia senang banget. Dia senang banget. Sedangkan Api rumah loh Bim, rumah yang lagi dibangun. Api malu sama Allah, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepadaku. Walaupun cuman rumah belum jadi, aku udah bersyukur ya Allah. Yang teman aku cuma dapat motor, sedangkan aku lagi ngebangun rumah. Saya malu samamu ya Allah. Saya belum menjalankan perintahmu. Jangankan sholat 5 waktu, maghrib pun kagak bolong sama sekali. Ya Allah, maafin ya Allah. Jadi di situ loh Bim, Api malu sama Allah. Itu perang batin tuh Api Bim, mulai rasa malu sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya nggak. Terus Api mencoba ngaji lagi Bim. Ya. Ngaji Api patah-patah gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim, patah-patah. Api malu lagi sama Allah. Ya Allah, ya Allah, saya malu padamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin aku ya Allah. Akhirnya tuh Bim, terus Api pulang, panggil Bim, Bim, lu ngaji udah sampai mana? Terus Bim dia ngomong bilang, Iqra 4 Pi. Ini huruf apa? Fa. Aduh, fahnya kayak makrotnya dapet banget, nyangkut di hati. Fa-nya bukannya panda tapi fa, ya ke fanta gitu. Aduh ya Allah, ya Allah saya malu ya Allah samamu ya Allah, ya Allah. Si Bim Bim aja ngajinya makrotnya dapet ya Allah. Saya harus lebih bisa dari si Bim Bim anak saya ya Allah. Saya harus ngaji lagi, harus sholat lagi. Kalau perlu saya belajar tajwidnya lagi, belajar makom lagi. Akhirnya alhamdulillah Bim Bim, sekarang Api udah sholat 5 waktu, ngaji Api, ya alhamdulillah nggak patah-patah lagi. Inilah dalam cerita kelima, hidayah itu loh Bim. Api belajar baca Al-Quran lagi, sholat lagi Bim. Itu baca surat Al-Fatihah, itu Api mencontoh Bim. Kalau Api jadi imam Bim di rumah atau di tempat lain, kalau Api ini teman-teman Api ini yang lihat Api jadi imam, itu Api mencontoh. Belajar yang terbaik itu adalah mencontoh. Api mencontoh Syekh Mirasi Rashid Al-Fasi. Tuh, itu aduh, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Api mencontoh dia Bim. Kalau Api jadi imam pakai makom itu makom bayati Bim. Waduh ya Allah, nyangkut banget di situ tuh. Nusuk hati Api, ya Allah, maafin aku ya Allah. Waktu ngaji Api patah-patah Bim, Api ngadu tuh sama Allah tuh, ya Allah, saya pengen ngajinya bagus ya Allah, Mirasi Rosid tuh. Akhirnya Api dengar Mujamil Asbalah. Ar-Rahman
allamal Quran. Allah, ya Allah ya. Ya Allah, saya pengen ngaji seperti dia, ya Allah. Enak banget. Akhirnya Bim, Allah sayang sama Api. Api selalu dituntun sama Allah, dia nggak dilepasin. Di sono di YouTube itu banyak cara-caranya belajar ngaji. Seperti makom bayati, hijaz, nahawan, ros. Itulah dia. Yang jadi semuanya itu ada di sana. Jadi kita tinggal belajar itu loh Bim. Allah nggak ninggalin Bim. Allah sayang Api. Terus Api pernah dengar ada yang bilang kalau lagi baca Quran ngapain pakai nada-nadaan? Api mau ketawa Bim. Karena apa Bim? Api pernah dengar hadis Nabi. Itu judulnya bunyinya gini. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Tuh. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dan maksudnya itu dengan baca Quran kamu bakalan lebih cinta sama dia. Dengan makom diharka, nahawan, hijaz, dengan suara langgam kemarin. Api Bim, Api belajar tuh Bim. Kan Api seperti yang bilang, Api itu kalau belajar jadi mencontoh. Jadi Api rahang semuanya Api coba pelajarin harus bisa. Nah, kalau Api suka baca surat Al-Alaq, inilah dia Bim. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusya'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa masya Allah innahu ya'lamul jarah wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafatid dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal asqa allazi laslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla batusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hazal fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Alhamdulillah Bim, Api udah belajar ngajar gitu, mencontoh. Ingat ya, salah satu belajar terbaik itu mencontoh, nggak usah pusing mikir. Wah, Api contoh ini nih. Alhamdulillah Bim, Api udah belajar ngaji lagi. Ngaji Api yang patah-patah, alhamdulillah lancar. Ada yang bilang gini, ada ya setan ngeganggu lagi. Jadi setan ngeganggu lagi gini Bim. Ini lewat teman Api dan yang lain-lainnya. Lu ngaji, makhluk lu belum benar, ya enggak? Tahu nggak kalau lu salah baca, salah juga artinya. Sekali Bim, Api jawab begini, Allah tuh tahu batas-batas hambanya, tahu kekurangan-kurangan hambanya, ya enggak? Kalau memang sesalah, ya enggak? Yang penting niatnya itu karena Allah, anu siapa lagi? Api belajar makom Quran, nada Quran ini bukan buat gaya-gayaan, biar Allah senang, biar Allah ngedengerin enak, enak banget nih Al-Quran ya enggak? Firmanku itu, Allah pasti senang lah. Malaikat juga. Bim, ada cerita di mana di Nabi Muhammad itu sahabat nabinya lagi baca Quran Bim, pas lagi baca Quran tengah merem itu kudanya itu merengek, terus langit terus dia baca Quran lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kudanya rengek lagi, dia lihat wah jangan ada yang mencuri, ternyata nggak ada, langit itu buka. Akhirnya dia baca Al-Quran, contoh misalkan Ar-Rahman, tuh kudanya rengek-rengek lagi terus langit terbuka. Ternyata pas dia lagi, indah banget. Ngadulah dia kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, semalam saya
lagi ngaji tiba-tiba kok ada kejadian seperti ini ya. Dia bilang itu malaikat itu lagi berkumpul ngedengerin kamu ngaji tuh. Masya Allah, jika kamu teruskan ngaji kamu bisa melihat sampai ke langit ke-7 tuh, itulah ngaji Bim. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu Bim, cerita tentang hidayah. Tapi punya cerita lagi nih. Belum lama ini Api ngajak teman Api itu sholat. Jadi pas azan maghrib, kita sholat yuk. Dia bilang, duluan Pak, baju celana saya kotor. Dia itu kerja lah Bim, lagi benerin. Nah, terus saya beginin, kita ini beruntung loh. Di Islam kan, iya, kita ini umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling disayang sama Allah. Dia ketawa-tawa Bim cerita gitu. Karena waktu Nabi Adam aja ke bumi, dia nengok ke belakang, itu ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Iya Pak, dia senang tuh Bim. Tapi begini, lu tau nggak Nabi Muhammad tuh Nabi terakhir? Tahu Pak? Pertebel garis bawahin Nabi terakhir. Dia udah mulai gak mikir-mikir tuh Bim, Nabi ngomong gitu. Nabi terakhir pertebel garis bawahin. Lu tau nggak tuh artinya apa? Jadi apa? Itu Nabi terakhir berarti nggak ada nabi-nabi lainnya. Tau nggak? Kenapa nggak ada nabi terakhir? Mungkin Allah udah mulai marah sama manusia. Dia udah mulai pucat tuh gimana? Itu loh, udah diturunin nabi nih. Dia perintahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah tuh. Udah terakhir kalinya tuh, udah nggak ada lagi nabi. Allah udah mulai kesel sama manusia. Tau nggak artinya apa? Dia mulai diem aja tuh di dulu. Terus dia beginiin gini. Makanya Nabi Muhammad berpesan dengan 2, ya nggak? Ikutilah, bacalah Al-Quran dan hadisnya. Dan yang utamanya itu adalah waktu dia pergi Isra Mi'raj. Apa? Sholat ya nggak? Nah di situ ya nggak? Sholat itu udah adanya azan. Nabi Muhammad tuh ninggalin azan sholat. Nanti kalau sholat sama azan nggak ada nih, ngerasa doa, habis dunia ini Bim. Udah diam aja. Oh iya Pak, tapi baju saya kotor Pak. Gini, Allah itu tahu batas hamba-hambanya, ya nggak? Kayak saya ini, lu tadi dengar gak gue baca Qurannya begitu ya? Gue tuh mahrotnya kurang bener, cuman gue yakin gue ini lagi belajar dan Allah tuh tahu hamba-hambanya. Memang kalau misalkan kalau salah baca kan salah panjang pendeknya ini kan artinya salah. Iya, cuman Allah tahu batas-batas hambanya. Kalau lu nggak mau begitu, kapan mau bisanya? Ingat ya, kalau seperti Allah Bim, ingat ya Api bilang Allah tuh tahu batas-batas hambanya. Satu, ya enggak? Kalau saat kita udah dapat 2 pahala loh ya, pahala untuk belajar, ya enggak? Pahala untuk mau mengerti, udah mau mengerjakan itu loh. Itulah orang belajar, jangan takut salah. Ya enggak? Semua orang dari awal nggak bisa, Allah tuh tahu, Allah tuh penyayang Bim. Kayak Api kemarin misalkan nih, Api pinjam uang nih, ya enggak? Misal ke bank ya nggak, ke Bang John itu ya nggak. Kalau Api punya uang ngapain sih Api minjem? Api tuh Allah tuh tahu batas hamba-hambanya gitu loh. Dan Api itu ikhlas ya nggak. Api dalam pinjam itu Api bayar, pinjamannya bayar, Api nggak merasa dirugikan ya nggak. Justru Api untung ya nggak. Itu dia, Allah tuh tahu batas hamba-hambanya. Akhirnya teman Api itu sholat di bareng Api, ya enggak? Ini sholat ya sholat. Itulah Bim. Dalam cerita nanti chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya Api banggain bukannya punya rumah Bim, ya bukan punya motor NMAX, yang bukannya panjang umur. Api bangga ini tuh Api udah dapat hidayah Bim sama Allah Bim. Udah dapat
hidayah sama Allah, udah menjalankan perintahnya, udah sholat 5 waktu. Nah, Bim, buat apa umur panjang kalau nggak sholat, Bim? Itulah orang, Bim, dengerin lagi, Bim, orang tuh kaya raya, ya nggak, cuman dia belum sholat, pengen pergi haji, kayaknya berat banget. Aduh, Api Bim yang lagi begini aja pengen ke sana, Bim, pengen haji, pengen melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Tapi gue suatu doain ya, Bim, aku suatu saat tapi ke sana loh, Hajar Aswad, tunggu ya, aku ke sana akan menciummu. Ya Allah, aku ibadah kepadamu ke sana. Dan Bim, jangan nanti di Bim, ajan itu tahu nggak sih Bim artinya ajan? Ajan itu satu manggil untuk yang Islam, umat Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan umat yang non Islam juga dipanggil. Hayyalah sholat, mari sholat. Ya, sebelumnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu terus utusan Allah. Itulah dia, Bim. Itu udah tahu artinya. Nanti yang Islam, non Islam ini bertanya nih, kalau misalkan, gua nggak tahu lah, lu kan kaya raya, kenapa lu nggak gunakin harta lu untuk nyari tahu, ya nggak? Kalau malaikat begitu gimana? Yang non Islam tuh, lu kaya raya, gunakan harta lu untuk mencari tahu, ya nggak? Itulah, jadi Islam tuh indah loh, masuk Islam tuh gampang banget, tinggal percaya bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itulah yang Api banggain. Alhamdulillah, Bim, di sholat 5 waktu, dan bahwa Api yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah. Itulah makanya judul yang kelima itu adalah hidayah, Bim. Jadi itu aja untuk chapter kelima ini. Mudah-mudahan Bim dan keturunan kita semuanya ataupun yang nonton video ini mendapat hidayah dari Allah, disayang sama Allah, ya nggak? Buat apa kita banyak harta, banyak ini, tapi nggak disayang sama Allah, ya? Jangan lupa, dari harta kita juga ada yang membutuhkan. Jangan lupa sedekah, karena saat kita sedekah, Allah tuh ada di sampingnya. Doa yang kita disedekahin itu langsung ya Allah, baik banget orang ini sedekah sama saya, ya nggak? Berikan dia panjang umur ya Allah. Itu Allah ngedenger, panjang umur. Allah tuh. Bim, untuk di satu lagi nih, Bim, jangan lupa sering-sering baca Quran juga, karena Al-Quran itu penerang nanti di akhirat. Kenapa? Waktu itu Api lagi baca Quran, masih patah-patah, teman Api itu si Jarwo bilang, terusin baca Qurannya. Emang kenapa, Bu? Satu ayat aja lu baca, itu jadi penerang di akhirat nanti. Gimana lu baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa ayat tuh? Itulah Al-Quran, Bim. Itulah baca Al-Quran. Dan tuh, di akhirat tuh gelap, Bim, hitam semua. Nah, makanya sering-sering baca Quran. Api baca Quran, Bim. Api pengen cari nanti ibu Api di sana, Mimih, Bim, bapak Api nih. Makanya Api baca Qurannya Allah, Api kirimin. Bim, harta yang Allah berikan di dunia ini yang terbesar buat Api itu bukan rumah, bukan handmade atau apa, yaitu hidayah. Sekali lagi, harta yang Allah berikan kepada Api itu ialah hidayah. Api udah sholat lagi, udah baca Quran, alhamdulillah. Dan yang Api suka itu kalau Api ziarah ke makam Mimi yang di karet itu, ya nggak? Dulu Api tuh kalau tiap lebaran itu bayar atau sewa orang untuk bayar tahlil, baca Quran, minta didoain. Sekarang alhamdulillah Api udah bisa baca Quran sendiri, udah tahlilin sendiri. Api bacain tuh Mimi surat Al-Mulk, Yasin, Al-Waqiah, Api bacain waktu jalan ke sana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku dari kecil. Ya Allah, lembatkanlah kedua orang tuaku di
satu komplek dengan Nabi Muhammad nanti di surgamu. Belakang rumahnya juga nggak apa-apa. Saat aku ngejenguk orang tuaku, aku mampir ke Nabimu ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi itu aja dalam chapter 5 ini, yaitu judulnya Hidayah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bim tetap sholat, tetap baca Quran. Dan untuk chapter ke-6 itu judulnya Nazar dan jangan berprasangka buruk kepada Allah. Untuk chapter ke-6 judulnya Nazar dan jangan berprasangka buruk kepada Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.